wilayah 6 itu saya sudah sampaikan, bahkan programnya belum berjalan, program podcast ini belum berjalan, saya sudah paparkan teman ke konsul kan, ke teman-teman dari cabang-cabang lain. Jadi apa kabar dulu lah, kita tanya kabar Pak Kecap, gimana kabarnya Cap? Puji Tuhan sampai hari ini semuanya berjalan baik seperti itu. Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan saya begitu kan. Siap. Ya. Pak Kabit gimana Pak Kabit? puji Tuhan, kabar baik Pak Sekfung, puji Tuhan. Seperti yang dibilang Kecap saya tadi, penyertaan Tuhan memang selalu nyata dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang selalu memuliakan Dia dan selalu ada dalam kehidupan Dia, pasti akan selalu dituntun dan selalu dalam lindungannya. Luar biasa. Ya, ini menarik sekali Pak Kabit, Pak Kecap, di tengah-tengah kesibukan. Saya yakin Pak Kecap dan Pak Kabit ini orang yang sangat sibuk pastinya ya. Enggak juga sih. Apalagi Pak Kecap ini kalau saya datang ke SC ada terus teleponnya. Jadi pasti sibuk betul ini Pak Kecap. Tetapi mungkin kesibukan hari ini apa nih Pak Kecap? Ya sekarang? Sebenarnya untuk saat ini enggak terlalu sibuk-sibuk amat sih sebenarnya kan. Kalau biasanya saya misalnya teman-teman datang kan ke SC, lihat saya sibuk-sibuk, itu sebenarnya saya sedang berupaya untuk menyibukkan diri. Apa ada istilahnya pengacara ya Cap? Ya kalau istilahnya teman-teman itu kan Pengacara. Saya ini lagi berada di fase pengacara. Betul. Kepanjangannya itu kan pengangguran banyak acara. Waduh. Iya, soalnya selepas ini kemarin, selepas lulus dari menjadi alumni itu kan, selesai melepas status sebagai mahasiswa itu, cukup berat juga kan. Ini sampai sejauh hari ini, belum ada hal-hal yang bisa dikerjakan gitu kan. Ya kecuali untuk dalam hal berorganisasi di GMKI, itu masih terus jalan. Tetapi untuk hal lain kan, saya berupaya untuk menyibukkan diri dengan berbagai hal. Salah satunya tadi kalau telepon-teleponan sebenarnya nggak banyak-banyak juga ya telepon. Gitu. Cuman karena kadang juga supaya agak-agak kelihatan sibuk ya, gimmick-gimmick aja. Kadang teleponan juga. Kadang juga itu saya kadang ini terima teleponan dari Telkomsel gitu kan. Ada juga kadang itu. Ya kira-kira begitulah untuk kesibukan saat ini. Oke, luar biasa. Ini Pak Kecap masih sibuk di situ tapi tidak lupa akan cabang. Pastinya. Pasti dong. Ya, tapi Pak Kabit ini gimana ini kesibukannya sekarang semester akhir juga ya? Iya. Iya, kalau saya mungkin sedikit berbeda dengan ketua cabang saya. Kalau Kecap saya sudah selesai dalam tugas akhir, sedangkan saya ini masih di tahap proses tugas akhir di semester akhir. Mahasiswa yang masih merasakan yang namanya kecemasan, khawatir di tahap akhir. Pergumulan lebih banyak ya. Pergumulan kayaknya sudah dirasakan, wanti-wanti dari orang tua kapan lulus, itu sudah terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Betul. Sampai di tahap proses memikirkan, kayaknya sudah waktunya untuk menyelesaikan, apalagi saya sudah di tahap akhir. Jadi sekarang kalau ditanya kesibukan, ya di samping juga berorganisasi di GMKI, saat ini juga masih dalam proses tahap penyusunan skripsi tugas akhir seperti itu. Doakanlah semoga di tahun ini bisa selesai seperti itu. Amin. Harapannya. Ya, itu mungkin Pak Saiful. Ya, namun sebelum kita jauh berdiskusi, saya biasa teringat ini ketika berdiskusi dengan Pak Kecap dan Pak Kabit ini, biasa kalau diskusi dengan Pak Kecap ini diskusinya agak berat sekali malahan. Iya, kalau bukan bacaan buku-buku itu lebih jauh kepada filsafat. Jadi berat sekali pembahasan dengan Pak Kecap ini. Tapi yang tidak kalah beratnya Cap ini juga ketika berdiskusi dengan Pak Kabit ini. Itu kenapa berat itu kan? Selain berdiskusi dengan Pak Kabit yang memunculkan teori-teori One Piece. Beliau juga dikenal sebagai pakar cinta. Jadi saya banyak berguru dengan beliau ini ya. Jadi berat sekali pembahasan dengan Pak Kabit. Tetapi kita tidak akan bahas itu. Kita tidak akan bahas. Mungkin ada sisi lain begitu mungkin kan. next time lah. Kita tidak akan bahas teori One Piece, tidak akan bahas filsafat maupun percintaan, kita tidak akan bahas. Betul. Yang kita akan bahas hari ini mengenai kemajuan teknologi yang hari ini semakin maju. Dan hari ini GMKI Balikpapan hadir memunculkan terobosan baru, ide gagasan baru
Ya, tapi sebelum itu gimana ini sebagai ketua cabang melihat tentunya di tengah kesibukan juga melihat perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Betul. Jadi mungkin pandangan dari Pak Kecap lah, bagaimana melihat itu? Iya, kalau dari saya sendiri melihat berbagai situasi yang hari ini terjadi bahwa memang kita diperhadapkan pada satu kemajuan teknologi yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, mau tidak mau kita yang hari ini hidup, terutama kita yang anak-anak muda ini ya harus bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi tersebut. Karena kalau misalnya kita ini tidak mencoba untuk beradaptasi, tidak mencoba untuk belajar, mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tergilas dengan zaman itu, kita akan ketinggalan. Akhirnya ya bisa aja kita hilang dari peradaban ini gitu kan, kita akan terlupakan. Nah, untuk tetap bisa eksis, untuk tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang luar biasa ini, ya mau tidak mau itu kita dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, kira-kira seperti itulah, Pak. Ya, betul Sek- betul. Iya. Jadi memang secara tidak langsung mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan Iya. zamannya. Dan mungkin ke Pak Kabit kira-kira tanggapannya mengenai di dalam organisasi ini kita harus mengikuti perkembangan zaman itu seperti apa? Iya, sepakat juga tadi sebelumnya yang disampaikan oleh kecap saya bahwa memang kita perlu mengikuti perkembangan zaman karena kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka kita dipaksa untuk di tahap itu. Apalagi kita sudah masuk di zaman 4.0 masuk di 5.0 kan. Bahkan di ketua umum kita sendiri Bung Jeffrey Gultom bilang bahwa kita harus ada yang namanya akselerasi GMKI kan seperti itu. Jadi kita harus berakselerasi ataupun meningkatkan itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, GMKI harus buat terobosan baru, inovasi baru seperti itu untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Karena kan ya perkembangan zaman juga menuntut kita untuk membentuk karakter yang lebih bagus dan bagaimana kita meningkatkan teknologi seperti itu. Karena ya kalau kita bisa meningkatkan itu dan kita bisa memaksimalkan itu, otomatis bukan cuman pribadi, organisasi pun juga akan terdampak baik pula. Sebaliknya seperti itu. Jadi ya perkembangan zaman juga harus kita bagaimana kita memanage organisasi, bagaimana kita melihat perkembangan zaman itu, kita mengontrol, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana memaknai itu, positif atau tidaknya. Itu sih menurut saya. Oke, luar biasa sekali ini diskusi kita malam hari ini. Mungkin belum terlalu jauh ya kita membahas ini. Saya juga teringat ini Cap ketika COVID-19 dan juga Corona mulai masuk hingga tahap kepada COVID ini meluas ke Indonesia. Ada begitu banyak kehidupan baik organisasi maupun pemerintahan bisa dibilang lumpuh gitu. Dan itu tentunya menguji para pimpinan-pimpinan untuk mengelola dan juga membuat sebuah gagasan baru. Dan saya menyadari waktu itu ada banyak seminar online lah. Jadi segala sesuatu itu beralih ke online. Dan hari ini tentunya perkembangan zaman GMKI Balikpapan tentunya mengikuti hal itu. Ada terobosan-terobosan baru. Nah, mungkin yang akan kita diskusikan terkait adanya ide baru yang dikemukakan teman-teman Badan Pengurus Cabang GMKI Balikpapan mengenai podcast. Dan itu yang akan menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Siap. Ya, jadi mungkin saya mulai dari Pak Kecap dulu mungkin terkait podcast ini. Sebenarnya kenapa sih teman-teman Badan Pengurus Cabang ataupun secara pribadi lah Pak Kecap menilai podcast ini di tengah-tengah masyarakat Balikpapan pada umumnya? Ya, sebenarnya begini, saya mungkin cerita dulu dari SP1 sidang pleno 1 kita di Badan Pengurus Cabang waktu itu kan. Jadi memang pada waktu itu saya sendiri sebagai ketua cabang saat itu sebenarnya tidak pernah terpikirkan, tidak pernah juga terbayangkan bahwa kita GMKI Balikpapan akan membuat program, membuat kegiatan podcast seperti saat ini.
Tetapi memang saat itu yang memunculkan ide ini adalah teman-teman dari bidang OR yang kemudian mengusulkan bahwa kayaknya akan sangat bagus ketika kita membuat juga program podcast di masa pleno kita nanti kan, seperti itu pada saat sidang. Nah, akhirnya saat itu kita mencoba membahasnya bersama-sama, memikirkan konsepnya, segala macam hal kita pikirkan waktu itu kan, strategi-strateginya juga. Dan akhirnya kita menyepakati bahwa kegiatan podcast itu akan kita jadikan salah satu program di sidang pleno 1. Itu akan kita kerjakan gitu kan. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan berbagai kesibukan kita yang lain, dengan berbagai program-program yang ada, akhirnya podcast ini lama banget persiapannya gitu kan. Sampai ini kalau kita hitung-hitung ini Pak Sekung, kita kan di sidang pleno di bulan 2 sekitar ya. bulan 2, sekarang sudah bulan 10 ya. Kan itu berapa bulan? Sekitar 8 bulan gitu. Bahkan sudah pertengahan ini. Iya, lama banget persiapannya gitu kan, tapi ya yang perlu kita syukuri walaupun memang agak lambat, tetapi setidaknya hari ini apa yang kita impikan, apa yang kita dambakan sudah terwujud dengan adanya podcast seperti itu kan. Kira-kira begitu. Ya, jadi seperti yang Pak Kicap tadi bilang bahwa ide dari podcast ini dari teman-teman OR yang memunculkan, dan kebetulan hari ini juga Bung Aditya sebagai ketua bidangnya mungkin bisa bisa menjelaskan hadirnya podcast ataupun mungkin bagaimana teman-teman bisa terpikir ada podcast di GMKI Balikpapan seperti itu. Iya, oke. Tadi disampaikan Kecap, tadi itu perspektif dari ketua cabang saya, dan ini perspektif dari kami teman-teman bidang organisasi dalam hal ini yang membuat podcast seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang mungkin atas dasar pemikiran memang sempat terlintas bahwa dari kami teman-teman bidang OR sempat terlintas bahwa sebelum SP itu kami memikirkan bahwa kira-kira salah satu hal inovatif apa yang bisa kita buat menyikapi teknologi yang ada saat ini, apalagi teknologi sudah zaman sudah semakin maju dibarengi dengan teknologi yang juga cukup maju seperti itu. Olehnya kita harus tetap mengikuti zaman dan jangan sampai tertinggal oleh zaman. Kira-kira hal apa yang bisa kita buat atau hal apa yang bisa kita lakukan untuk membungkus GMKI ini. Dalam hal ini agar GMKI bisa terus dikenal oleh khalayak ramai, bukan hanya GMKI saja, bukan hanya sivitas GMKI di Balikpapan, bahkan GMKI secara keseluruhan, tapi di luar GMKI pun juga tahu terkait informasi-informasi yang ada seperti itu. Kami sempat memikirkan, akhirnya terlintas salah satu gagasan bahwa kira-kira mungkin hal yang mungkin bisa kita buat dalam hal ini adalah podcast seperti itu. Akhirnya sempat kami inisiasikan, kita bicarakan di SP1 seperti yang disampaikan ketua cabang saya. Jadi kalau berbicara terkait podcast ini memang betul yang disampaikan Kecap, memang ini sudah dari awal, sudah dari kita SP1 sudah kepikiran untuk podcast, tapi terrealisasi baru setelah 8 bulan setelahnya seperti itu. Bahkan konsep-konsep dan teringat waktu itu, saya masih ingat di konsul kemarin saat kita melaksanakan konsul di wilayah 6 itu saya sudah sampaikan, bahkan programnya belum berjalan, program podcast ini belum berjalan, saya sudah paparkan ke konsul kan, ke teman-teman dari cabang-cabang lain. Jadi agak jadi salah satu jadi salah satu bahan cambukan juga buat kita kalau tidak menjalankan. Akhirnya terlintaslah bahwa mungkin satu hal yang bisa kita gagas adalah podcast untuk menyebarluaskan informasi itu tadi. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kita coba gagas, kita coba garap bersama semua teman-teman badan pengurus cabang dan juga anggota yang lainnya, dengan kira-kira hal apa yang perlu kita bahas, topik apa yang perlu kita bawa. Akhirnya ya sudah kita bawa podcast, dan dengan topik-topik yang nantinya kira-kira dianggap perlu untuk membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Balikpapan. Akhirnya lahirlah podcast dan terus kita gagas hingga sampai saat hari ini seperti itu. Nah itu sih, karena itu juga melihat bahwa kira-kira muncul pemikiran ini karena seperti ini, kira-kira hal inovatif baru apa yang bisa kita buat tapi masih sedikit dilakukan oleh cabang-cabang lain seperti itu. Bukan untuk menjadi pembanding, tapi bisa menjadi salah satu hal inovasi yang baru yang muncul bahwa ternyata GMKI Balikpapan buat ini. Walaupun sebenarnya podcast ini dari teman-teman cabang Palu sempat pernah buat, terus dari Salatiga teman-teman Salatiga juga punya podcast seperti itu. Tapi kan belum semua cabang seperti itu, dan harapannya mungkin yang bisa kita lakukan bahwa kita bisa membuat salah satu hal inovatif yang baru, entah mungkin dari materinya atau hal-hal yang perlu disampaikan di dalam podcastnya nantinya seperti itu. Akhirnya ya
bentuklah podcast ini seperti itu. Akhirnya kita coba inisiatif yang berjalannya waktu ya sampai hingga pada saat hari ini seperti itu Bung Axel. Ya, jadi luar biasa sekali nih ya mengenai podcast ini, ada banyak sekali yang bisa kita gali. Terutama kalau kita lihat di perkembangan zaman hari ini sudah sangat banyak, mulai dari kalangan masyarakat pada umumnya ataupun hingga ke artis-artis pun ada podcast tersendiri. Betul. Betul lah. Jadi sehingga podcast ini ada banyak yang peminatnya lah istilahnya. Iya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ini kader-kader Sivitas GMKI Balikpapan ingin belajar ini. Nah, caranya gimana ini? Mungkin Pak Kecap atau Pak Kabit gimana melihat ini? Karena pasti ada banyak bakat-bakat terkhusus di Sivitas GMKI Balikpapan yang mungkin ingin belajar. Iya. Dari saya dulu. Ya, boleh. Oke. Ya, sebetulnya harapannya kita kan banyak untuk kegiatan podcast ini kan. Dan memang yang ingin kita dorong nantinya bahwa podcast ini akan menjadi sebuah media untuk menyalurkan informasi ke masyarakat luar gitu kan. Tidak hanya sebatas tadi yang disebutkan Pak Ketua Bidang Organisasi Bung Adi, tidak hanya sebatas untuk informasi untuk teman-teman GMKI Balikpapan aja atau untuk teman-teman GMKI secara nasional, tetapi bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kira-kira begitu kan. Jadi mereka bisa lihat apa sih yang dilakukan GMKI. Selain itu kan harapannya kita ada banyak sebenarnya kan yang bisa kita buat melalui podcast ini. Misalnya nanti kan kita juga bisa bicara tentang isu-isu terkini gitu kan, baik itu isu nasional maupun itu kita juga bisa bicara terkait isu-isu lokal yang hari ini sedang terjadi di Balikpapan gitu kan, hal-hal apa aja yang sedang terjadi. Karena hari ini kalau di Balikpapan kan kita masih euforianya masih terkait juga dengan pembangunan IKN. Betul. Nah kan itu selain IKN kan kita yang masih ramai itu paling kayak kemarin banjir, hari ini isu-isu banjir lokal gitu kan. Itu masih berkutat di situ gitu kan. Nah, ini bisa menjadi salah satu media untuk menyalurkan informasi-informasi tersebut. Juga menjadi semacam edukasi seperti itu kan, edukasi yang dilakukan GMKI Balikpapan untuk masyarakat luas gitu kan. Nah, kira-kira begitulah. Untuk kemudian yang tadi disampaikan Pak Sekfung, ini nanti apakah ini akan kita gunakan untuk melatih juga, tempat pelatihan juga untuk kader-kader? Oh ya tentu, itu kan menjadi salah satu hal yang sangat penting di GMKI kan, menjadi laboratorium kader, tempat kita mencoba segala sesuatu, tempat kita belajar untuk apa sih yang perlu kita tingkatkan dari diri kita kan. Ini podcast kan bisa menjadi tempat mereka yang memang memiliki niat di bidang podcast gitu kan, di bidang media. Nah, mereka bisa berlatih di sini. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Pak Sekfung. Jadi seperti yang Pak Kecap tadi sampaikan bahwa podcast GMKI Balikpapan ini tidak hanya berbicara tentang GMKI sendiri, tapi tentunya akan mengangkat isu-isu yang hari ini hangat lah, mulai dari lokal maupun nasional. Dan mungkin dari Pak Kabit sendiri yang yang merancang program-program podcast kedepannya ini seperti apa gitu untuk menyusun, pasti ada banyak banyak tahapan lah. Iya betul. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Kabit. Iya, baik. Kalau sebenarnya terkait podcast ini bukan cuma saya pribadi yang mengusung, bahwa dari teman-teman Badan Pengurus Cabang dalam hal ini bekerja sama juga dengan teman-teman Badan Pengurus Cabang pastinya seperti itu. Dan dalam hal ini juga dibantu oleh Sekfung saya dari Sekfung Medkora kan. Dan senior juga dan gitu kan. senior yang juga memang turut berpartisipasi karena mereka juga melihat bahwa ini salah satu hal inovatif yang baru yang bisa dilakukan. Akhirnya mereka tertarik dan membantu. Mereka bilang kira-kira hal apa yang bisa kita bantu. Dan dalam hal ini sebenarnya seperti yang disampaikan Kecap tadi, bahwa podcast ini menjangkau segala lini seperti itu, baik dalam isu-isu lokal maupun permasalahan-permasalahan nasional yang terjadi. Akhirnya nantinya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan juga tadi mungkin yang saya mau tambahkan juga bahwa podcast ini juga banyak aspek yang bisa dijangkau. Contohnya misalnya buat teman-teman dan kader-kader kita
dalam hal ini yang mau atau mau punya niatan untuk belajar, contohnya di bidang media, mau untuk jadi teknisi untuk podcast pun mungkin banyak yang belum berlatih seperti itu dan belum ada media yang mengajarkan seperti itu. Dan kenapa tidak GMKI bisa hadir langsung, jadi teman-teman nonton, oh ternyata seperti ini proses behind the scene untuk pembuatan podcast mungkin kan. Atau mungkin teman-teman yang mau belajar kira-kira jadi moderator itu seperti apa sih, jadi moderator yang keren seperti Bung Axel saat ini kan. Seperti itu, jadi kira-kira tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan, jadi narasumber itu seperti apa. Kalaupun nanti mau belajar kan bisa seperti itu. Apalagi yang disampaikan Kecap bahwa GMK ini merupakan sekolah kader, begitu, pelatihan kader untuk laboratorium kader, untuk kita membuat kader atau membentuk kader yang militan seperti itu. Nah kalau ditanya tadi Bung Axel, kira-kira persiapan apa yang perlu dilakukan? Bahwa persiapan yang perlu dilakukan contohnya mungkin kalau kita mengangkat isu-isu lokal ataupun isu nasional, yang pastinya kita coba mengkaji dulu seperti itu. Di Badan Pengurus Cabang kita coba kaji permasalahan yang terjadi, kira-kira seperti apa, data-data yang terjadi di lapangan juga seperti apa. Toh nantinya itu akan kita paparkan, ataupun mungkin kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang berpengalaman. Karena kan berbicara terkait podcast ini harapannya bahwa ini bisa menjadi penyambung lidah masyarakat nantinya. Ya. Kan nanti kalau misalnya siapa tahu pemerintah kita yang duduk di atas ini yang sementara menikmati singgah sananya lah dalam tanda kutip kan, bisa kita hadirkan duduk bersama lah. Mungkin mereka bukan tidak mendengarkan, cuman mungkin sibuk seperti itu. Kita positive thinking aja, mungkin mereka sibuk. Tapi mungkin di sela-sela kesibukan mereka, siapa tahu mereka mendengarkan, oh ternyata ada podcast yang membicarakan terkait permasalahan, dan mungkin mereka tertarik untuk hadir seperti itu. Kenapa tidak kita kulik bersama kan? Seperti itu. Akhirnya nantinya muaranya bahwa kita akan persiapkan dulu, terus bagaimana media-medianya, terus bagaimana peralatan-peralatan yang perlu dipersiapkan seperti saat ini yang ada, yang teman-teman mungkin lihat sekarang, bagaimana media-media yang sudah dipersiapkan, narasumber, moderator, kemudian data-data yang real yang terjadi di lapangan kita persiapkan juga, agar nantinya itu sudah tersiap ataupun tersaji secara matang seperti itu. Jadi nanti tinggal dipaparkan, tinggal bagaimana dialektika yang ada antara narasumber dengan moderator seperti itu, supaya apa yang ingin disampaikan atau apa yang menjadi harapan dari podcast ini bisa tercapai seperti itu. Tahapan-tahapannya juga bisa tercapai dengan maksimal seperti itu. Mungkin itu Bung Axel. Oke, jadi luar biasa sekali ini. Jadi podcast GMKI Balikpapan tentunya hal yang menarik ketika kita kaji bersama-sama. Betul. Dan seperti yang Pak Kecap dan Pak Kabit sampaikan tadi bahwa tidak hanya podcast GMKI Balikpapan ini tidak hanya sebagai media penyaluran informasi ataupun penyambung lidah masyarakat, tapi sebagai wadah tempat kader-kader untuk berlatih. Iya, pastinya. Terkhusus di podcast ataupun di media-media. Nah, mungkin menarik juga ketika kita kaji lebih dalam lagi terkait pengembangan kedepannya seperti apa gitu. Karena berbicara tentang pengembangan artinya kita berada di tahap yang akan terus berkembang. Podcast ini tentunya akan terus berkembang. Nah, menurut Pak Kecap dulu lah, untuk pengembangannya ke depannya ini seperti apa gitu? Apa yang Pak Kecap mungkin bulan depan kita akan seperti ini, ke depannya lagi kita akan seperti ini. Ya, mungkin seperti itu, Cap. Iya, kalau bicara terkait kegiatan podcast ini ataupun segala persiapannya, yang perlu juga saya sampaikan di sini bahwa mempersiapkan ini juga tidak mudah gitu kan. Betul. Kita kalau istilahnya itu kita untuk barang-barang yang ada di sini, peralatan-peralatan itu kita sistemnya nyicil-nyicil gitu kan. Ada uang kita beli lagi karena memang uang kita terbatas gitu. Banyak, bukan cuma podcast yang kita harus pikirkan biayanya dari mana, tetapi ada juga program-program lain gitu kan yang harus kita pikirkan. Makanya di tengah keterbatasan itu ya itu yang kita manage itu kan, kita atur supaya betul-betul ini podcast bisa berjalan, walaupun memang itu tadi persiapannya agak lama karena kendalanya juga di biaya gitu kan. Betul. Ya itu juga sih yang agak berat juga gitu kan. Dan mungkin sangat berat. Ya itu kalau sangat berat, cuman kan kembali lagi kita di GMKI itu kan ataupun secara berorganisasi gitu kan, mahasiswa-mahasiswa Kristen ini kan kita punya iman dan pengharapan. Betul, gitu kan. betul. Kita selalu berharap, kita selalu meyakini bahwa di setiap hal-hal yang ingin kita lakukan, hal-hal positif yang ingin kita kerjakan, selama itu kita usahakan dengan sungguh-sungguh, maka pastinya akan selalu ada jalan gitu kan.
Dan sebenarnya ini bukan semacam semacam teori aja, tetapi memang saya sendiri pun beserta dengan kalau bicara-bicara ya, kalau diskusi-diskusi dengan teman-teman yang lain sudah banyak gitu kan yang membuktikan bahwa betul-betul pengharapan itu kalau kita betul-betul mengimani sesuatu itu dan terus berusaha, maka pastinya akan ada hasil di situ. Kurang lebih begitu Pak Sekung. Oke, jadi sangat menarik juga. Mungkin ke Pak Kabit lagi deh ini. Siap. Masih terkait podcast tentunya. Betul. Nah, apa sih keunggulan podcast terkhusus di GMKI Balikpapan ini? Apa keunggulannya gitu? Untuk teman-teman badan pengurus cabang khususnya bidang merancang podcast ini memiliki keunggulan gitu. Apa keunggulannya? Iya, kalau berbicara terkait podcast, kalau berbicara keunggulan ya pastinya itu juga hal-hal yang kita pikirkan seperti itu, bahwa kenapa hadirnya podcast ya karena kita anggap perlu. Dan kira-kira kalau ditanya keunggulannya apa sih podcast itu, ya pasti di era saat ini karena kan anak muda sekarang lebih senang dengan sering namanya berselancar di sosial media seperti itu. Akhirnya waktu dari anak muda khususnya generasi milenial saat ini lebih banyak di internet. Akhirnya kita berpikir kira-kira hal apa ya yang relevan dengan menjawab tantangan itu. Apalagi melihat juga kader-kader sekarang kan yang cenderung lebih aktif di sosial media dibanding dalam kehidupan nyata. Nah, ya walaupun di samping itu juga GMKI bergerak di 3 medan pelayanan, gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi secara langsung, namun kita juga tetap menjangkau di lini internet itu ataupun di sosial media itu tadi. Olehnya kalau ditanya podcast kira-kira apa yang inovatif, yaitu kita bisa melakukan ini secara online, kemudian orang-orang bisa mendengarkan informasi secara online seperti itu. Akhirnya informasi yang tersampaikan ke segala aspek seperti itu. Karena kan kalau kita membuat suatu kegiatan contohnya secara offline, mungkin yang bisa kita jangkau itu hanya kader-kader kita yang ada di Balikpapan mungkin, atau kader-kader GMKI Balikpapan, sivitas GMKI Balikpapan. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin kira-kira itu bisa kita sampaikan di selain kader-kader kita yang ada di GMKI Balikpapan seperti itu. Mungkin juga contohnya seperti ini. Kalau senior-senior juga misalnya ada kerinduan ini, lagi sibuk mungkin di jalan kan, macet atau seperti apa, jalan kemudian lagi jalan pulang kantor mungkin kan, lagi banjir misalnya gimana? Suntuk karena banjir yang terjadi di Balikpapan. Biasanya kalau di Jakarta mungkin macet karena kepadatan kendaraan. Di Balikpapan kita juga merasakan banjir kan seperti itu. Iya kan. Akhirnya banyak orang yang terkurung dalam banjir. Tidak menutup kemungkinan senior-senior kita juga yang sudah bekerja kan. Akhirnya mereka juga bisa mungkin sambil saya santai sambil menikmati kemacetan yang terjadi di kota kita Balikpapan atau di luar kota mungkin saya coba dengarkan podcast GMKI Balikpapan mungkin. Akhirnya menjadi salah satu kerinduan buat mereka. Ternyata waktu di kepengurusan saya belum ada podcast, tapi setelah pengurusan GMKI Balikpapan ternyata sekarang sudah cukup maju lah, sudah menikmati perkembangan zaman, sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akhirnya mereka bisa mendengarkan ternyata di GMKI Balikpapan sedang membahas terkait ini seperti itu. Jadi hal-hal baru itu yang bisa kita lakukan untuk menjangkau senior-senior kita itu tadi. Seperti itu. Jadi mereka bisa menikmati dan menjadi satu kerinduan buat mereka, dan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kalau mereka mendengarkan misalnya ternyata GMKI Balikpapan membahas seperti ini, sudah sampai di tahap seperti ini. Akhirnya nantinya menjadi satu kerinduan buat mereka, mungkin mereka bilang, "Asih coba mau jalan-jalan ke GMKI Balikpapan, mau lihat podcast mereka seperti apa sih?" Atau tidak mungkin ada hal baru yang mau dibawakan oleh senior-senior kita ini. Betul. Ternyata dalam dunia pekerjaan mereka, dalam lingkup pekerjaan mereka yang cukup lebih besar dibanding pemikiran kita yang hanya sekedar berpikir, ternyata dunia pekerjaan mungkin seperti ini, tapi ternyata mereka sudah menjalankan kan. Akhirnya mereka mungkin hadir dan menceritakan terkait dunia pekerjaan itu seperti ini, struggle di dalam dunia pekerjaan itu seperti ini. Itu hal-hal itu yang bisa ini dan menjadi kerinduan kita untuk mendatangkan mereka mungkin atau menjangkau senior-senior kita. Harapannya seperti itu, dan bukan cuma senior juga, kader-kader kita, anggota GMKI Balikpapan. Misalnya nih siang panas kan. Misalnya contohnya kan di Balikpapan Utara yang biasa krisis air kan, mungkin krisis air lagi kadang kalau ngantri untuk air penuh kan mungkin. Akhirnya sambil mereka nunggu sambil dengerin podcast mungkin kan seperti itu. Apalagi
sekarang wifi sudah maju, akhirnya mereka duduk santai dengarkan podcast game kayak Balikpapan, Sambil minum kopi. iya sambil minum kopi, ngopi, ya seperti itulah, main biliar, kurang lebih begitulah. Mereka dengarkan podcast, oh ternyata game kayak Balikpapan sedang membahas isu ini. Akhirnya teman-teman yang lain juga mendengarkan dan dengar, oh ternyata game kayak Balikpapan masih relevan dan masih hari ini menjawab tantangan zaman ataupun membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Hal itulah yang akhirnya kita buat bahwa ternyata itu hal yang menjadi salah satu keunggulan lah, bisa dibilang salah satu keunggulan podcast karena bisa menjangkau segala lini dan juga menyesuaikan dengan permasalahan yang ada serta juga menyesuaikan dengan zaman yang ada, seperti itu. Itu mungkin Bung Axel. Oke, luar Ya, biasa. namanya, Mungkin ada tambahan, Pak tambahkan Cep. sedikit. Iya. Jadi betul yang disampaikan tadi Pak Kapitor bahwa dengan adanya podcast ini bisa menjadi salah satu obat untuk kerinduan senior-senior. Betul, Misalnya kan ada senior-senior kita di luar kota kan. Nah, mereka bisa melihat aktivitas GMKI melalui podcast ini gitu kan. Iya. Mendengarkan juga apa sih yang hari ini GMKI Balikpapan lakukan gitu kan. Nah, selain itu tadi kan Bung Adit juga bicara tentang kerinduan mahasiswa-mahasiswa Kristen gitu kan. Nah, anggota-anggota ya memang kalau masalah anggota-anggota ini Bung Adit banyak yang dan mau dengar suaranya gitu kan. Betul. Iya. Suara-suara Iya, Bung Adit ini suara-suara sangat merindukan ini. banyak yang merindukan suaranya Bung Adit ini kan. Khusus di kalangan nona-nona itu enggak lah. banget ini Bung Adit kan. Maksudnya mendengarkan informasinya. Oh iya, informasi yang dibahas nantinya iya. kan. Bahkan juga mungkin kalau saya sempat dengar isu ini masih isu-isu sih gitu kan. Mungkin isu Belum liar terbukti gitu kan. Iya. Kita nggak tahu juga siapa yang menyebarkan isu ini bahwa Bung Adit ini bahkan sampai ke luar cabang gitu. Enggak. Aduh, apa betul itu kan? Itu di luar konteks mungkin itu. jadi mungkin kita ya tapi membahas terkait podcast lagi ini sangat menarik lagi untuk kita kupas lebih dalam lagi karena bisa dibilang hanya ada beberapa cabang yang ada podcast. Dari Salatiga ada, dari cabang Palu juga ada, dan kayaknya ada beberapa cabang-cabang lain seperti itu. Artinya GMKI Balikpapan hari ini tidak ingin kalah ya, Ya untuk betul pastinya. untuk terus berinovasi, terus memunculkan ide-ide baru. Apalagi terkhusus di kalangan mahasiswa, apalagi di Balikpapan tentunya, ketika berbicara podcast hal yang menarik untuk kita apa ya? Karena ada banyak yang ingin memulai sebuah podcast, tapi karena apa ya? Karena dari segi bahan-bahannya mungkin tidak ada. Betul. Dan itu tentunya GMKI Balikpapan hadir seperti yang Pak Kitep tadi sampai bilang tidak hanya sebagai informasi tetapi sebagai wadah teman-teman latihan. Nah, mungkin Pak Kecap dan Pak Kabit tadi sampaikan bahwa program ini sudah cukup lama dalam apa ya, persiapannya. Nah, kira-kira tantangannya apa sih sehingga membuat podcast ini baru hari ini boleh berjalan, puji Tuhan tentunya. Nah, tantangannya apa gitu? Oh iya. Ya kalau selama ini kalau kita lihat ya memang itu tadi bahwa ada rintangan-rintangan yang terjadi kan, karena kembali saya sampaikan bahwa di GMKI Balikpapan sendiri kan kita punya program cukup banyak juga gitu kan. Iya, betul. Selain program-program rutin yang kita laksanakan, misalnya pendalaman Alkitab itu kan rutin kita laksanakan itu kan. Betul. Kemudian ada ibadah juga, ibadah bulanan itu juga hal yang rutin, dan selain itu kan diskusi-diskusi juga hal yang rutin. Nah, itu aja baru 3 program itu kan itu sudah banyak mengambil waktu gitu kan. Betul. Terlebih lagi kemarin pada sekitaran bulan 5 itu kita melaksanakan kegiatan yang cukup besar gitu kan, kegiatan tingkat wilayah 6, kegiatan yang namanya konsultasi wilayah 6. Nah, kegiatan konsultasi wilayah 6 ini kita Balikpapan itu menjadi tuan rumah. Nah, di mana pada saat itu teman-teman dari cabang-cabang lain yang termasuk ke dalam wilayah 6, GMKI wilayah 6 itu hadir di Balikpapan untuk bersama-sama membicarakan terkait isu-isu organisasi, kemudian juga isu-isu tentunya nggak bakalan jauh-jauh dari isu-isu gereja, isu-isu masyarakat, isu-isu perguruan tinggi, kira-kira seperti itu kan.
Nah waktu itu memang cukup banyak ya waktu yang kita ambil untuk melakukan persiapan-persiapan guna terciptanya atau guna berjalannya kegiatan itu dengan sukses gitu kan. Selain waktu yang banyak waktu saat itu kita fokuskan di situ, tentunya juga saat itu dana yang kita butuhkan nggak main-main ini kan, nggak kecil gitu. Kita harus menyiapkan segala fasilitas untuk mendukung kegiatan tersebut gitu kan. Nah di situ juga salah satu tantangan gitu kan, dana juga. Nah kira-kira kalau dari saya itu sih yang menjadi hal-hal yang menjadi rintangan selama ini, kenapa kemudian podcast ini baru hari ini gitu kan bisa terrealisasi. Selain mungkin ya kelalaian juga mungkin ada faktor-faktor itu juga kan seperti itu. Manusiawi lah. Ya betul. Tapi nggak boleh dibenarkan. Iya. Itu harus Tentunya akan menjadi evaluasi ya. itu Pasti, harus menjadi pasti. evaluasi ya. Kira-kira begitulah Pak. Ya, dan mungkin dari penilaian Pak Kabit sendiri lah mengenai tantangan baik yang persiapan maupun tantangan kedepannya. Mungkin seperti apa ini? Iya, kita baru memulai untuk podcast ini di awal, tapi pastinya bakal banyak struggle yang terjadi seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya tuntunan Tuhan itu selalu ada. Cuman kita sampai di tahap bahwa kira-kira meminimalisir tantangan yang terjadi. Mungkin kedepannya permasalahan entah narasumber yang kita hadirkan ataupun topik-topik pembahasan. Tapi saya rasa itu semua selagi kita masih punya niatan yang baik ataupun punya tujuan yang baik dan punya inisiatif yang tinggi, itu semua saya rasa bisa kita selesaikan. Karena kalau melihat permasalahan yang terjadi di depannya, mungkin dua aspek itu tadi. Yang pertama narasumber, ataupun mungkin yang kedua topik. Karena kalau menurut saya berbicara terkait SDM yang ada, saya rasa itu saat ini bukan menjadi permasalahan ataupun tantangan yang terjadi ke depannya. Karena berbicara terkait SDM, apalagi berbicara dalam lingkup GMKI, saya rasa itu bukan menjadi permasalahan yang terjadi. Karena kenapa? Saat ini GMKI Balikpapan, kader-kadernya, badan pengurus cabang dan juga anggota-anggota sudah coba menyesuaikan dengan zaman. Akhirnya permasalahan-permasalahan itu bukan menjadi tantangan. Kalaupun mungkin yang menjadi tantangan baik narasumber ataupun moderator itu masih bisa disesuaikan, ataupun mungkin topik yang akan dibahas itu pun pasti akan masih bisa menyesuaikan. Karena sampai kapanpun permasalahan yang terjadi di bukan cuma dalam lingkup Balikpapan, tapi secara nasional ataupun secara global itu pasti akan ada terus. Dan ya GMKI Balikpapan harus terus hadir untuk menyikapi itu ataupun menyuarakan itu, ataupun mungkin membuat menghadirkan itu atau menyelesaikan terkait permasalahan itu seperti itu dengan narasumber-narasumber yang ada. Nah, terus kalau berbicara terkait tantangan juga pastinya ya narasumber seperti itu. Kita mau membuat kegiatan, contohnya kita mau buat terkait permasalahan lokal, contohnya banjir ataupun isu-isu lokal yang krisis air bersih. Nah, kita pasti berpikir kira-kira narasumber mana yang bisa kita hadirkan. Tapi saya rasa hingga saat ini kalau orang-orang yang paham di bidangnya, yang pakam terkait itu mau dan tidak menutup mata, harusnya mereka bisa hadir seperti itu. Itu yang menjadi harapan kita. Akhirnya nantinya moranya kalau permasalahan-permasalahan dua itu bisa kita atasi seperti itu nantinya. Karena kenapa ya itu tadi bahwa jalan aja dulu, saya seperti yang disampaikan kecap saya yang luar biasa tadi, bahwa jalan aja dulu. Di samping itu juga kita amini bahwa kita juga harus mengamini tuntunan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dalam organisasi ini pun juga dalam podcast ini ya. Akhirnya nanti selalu tuntunan Tuhan itu pasti akan terpancar lah, dan nantinya akan berjalan dengan maksimal podcast ini. Kalaupun ada struggle-struggle yang terjadi pasti bisa diatasi seperti itu mungkin Bung Aksal. Jadi menarik sekali ini diskusi kita malam hari ini dan juga tidak terasa ini mungkin sekitar sudah 20 menitan lah kita berdiskusi tentang podcast ini. Namun sebelum mungkin kita tutup diskusi kita malam hari ini, tentunya ada harapan-harapan selaku ketua cabang dan juga ketua bidang organisasi, mungkin harapan-harapan mengenai podcast kedepannya seperti apa, dan harapan teruntuk kader-kader GMKI cabang Balikpapan mengenai podcast ini seperti apa. Mungkin dari Pak Kabit dulu lah. Oke, baik. Iya, kalau berbicara terkait harapan, yang pertama kembali lagi bahwa tujuan diadakan podcast itu apa seperti itu. Nah, kalau dari GMKI Balikpapan adalah untuk menjangkau segala lini permasalahan yang ada baik lokal maupun nasional ataupun global, untuk bisa bukan diatasi, tapi kita ya harapannya juga bisa diatasi, tapi minimal kita bisa mencari struggle permasalahan yang ada, kita bisa mencari kira-kira solusi yang bisa dilakukan adalah ini. Akhirnya
nanti permasalahan itu bisa didengarkan oleh penyambung, maksudnya didengarkan oleh pemangku kebijakan, dan kita sebagai penyambung aspirasi dari masyarakat bisa tersampaikan oleh pemangku kebijakan tersebut, dan mereka mendengarkan, oh ternyata saat ini menjadi keresahan masyarakat adalah itu. Nah, itu yang menjadi harapan kita, bahwa semoga kedepannya podcast ini bisa memberi dampak atau memberi perubahan yang baru, atau menjadi hal yang baru lah, hal inovatif yang baru, yang mungkin kalau akan memberi dampak yang besar, muaranya nantinya orang akan banyak, oh ternyata podcast Game Kai Balikpapan ternyata luar biasa sukses seperti itu. Senior-senior bisa mendengarkan juga, oh ternyata Game Kai Balikpapan seperti ini. Nah, harapannya juga bahwa nantinya podcast ini bisa menghadirkan senior-senior kita, karena senior-senior kita banyak yang luar biasa, yang sudah bekerja di pemerintahan, yang sangat luar biasa juga yang bisa hadir. Itu juga menjadi harapan kita, bahwa mereka bisa hadir bersama-sama dengan kita, mencarikan solusi, atau bisa sama-sama memberikan solusi terkait permasalahan yang ada seperti itu. Dan juga harapannya semoga dengan adanya podcast ini bisa meningkatkan pemikiran teman-teman, dan juga kan dalam panca kegiatan Game KAI, yaitu berkreasi. Akhirnya kita coba bagaimana berkreasi terkait membuat suatu inovasi yang inovatif seperti itu. Nah, harapannya semoga ini bisa menjadi harapan kita dijangkau oleh kader-kader kita, baik mereka bisa paham bagaimana cara membuat konten YouTube yang baik, atau bagaimana cara membuat podcast, bagaimana yang saya sampaikan di awal, bagaimana cara menjadi narasumber yang baik seperti Bung Axel, bagaimana menjadi moderator, menjadi narasumber yang baik mungkin, bagaimana menyampaikan pendapat secara formal ataupun non formal di khalayak ramai seperti itu. Akhirnya hal-hal itu harapannya semoga bisa tercapai, dan bisa, karena kan tujuan diadakan ini adalah sebagai wadah untuk kader-kader. Karena percuma kita buat podcast ini tapi kader-kader tidak terlibat aktif di dalamnya. Ya, harapannya semoga kegiatan ini terus berjalan, dan harapannya menjangkau kader-kader. Toh nantinya bukan cuma saya, Bung Axel, atau ketua cabang saya nantinya yang duduk di sini. Betul. Nanti kader-kader kita, anggota Game KAI Balikpapan, dari komisariat mungkin, yang jadi narasumber ataupun jadi moderator ataupun narasumber mungkin seperti itu. Mereka bisa hadir dan menjawab kira-kira seperti ini tantangan menjawab itu. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka ya berhasillah pengkaderan dari Game KAI Balikpapan seperti itu, ataupun Game KAI secara nasional begitu. Itu mungkin menjadi harapan-harapan kita ke depannya. Mungkin itu Bung Axel. Luar biasa ini kalau saya dengar penjelasan Pak Akad ini seolah-olah dengar gitu kan? dengar pendeta lagi khotbah. Sama dia juga punya semangat yang iya, jadi gitu kan? kita terangsang untuk jadi semangat juga ini harus dong, harapan-harapan Pak Kabit. Iya. Lanjut ke Pak Kecap, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Kabit juga sudah menyampaikan harapan-harapannya tentunya untuk program podcast ini. Sebagai ketua cabang Game KAI Balikpapan, tentunya harapan podcast Game KAI Balikpapan ke depannya ini seperti apa gitu, dan juga kader-kader Game KAI Balikpapan dalam dalam keterlibatan pengembangan podcast ini seperti apa? Iya, kalau dari saya sendiri tentunya ada harapan besar terkait dengan kegiatan podcast ini kan, karena memang kita membuat program itu tentunya itu kita berharap bahwa setiap program yang kita lakukan itu memiliki dampak yang besar. Nah, bicara terkait dengan podcast, harapan saya yang pertama itu adalah bahwa ketika kita mengadakan podcast ini bisa menjadi salah satu pemantik semangat. Betul. Buat kita badan pengurus cabang, kemudian juga buat anggota-anggota, baik itu anggota yang biasa gitu kan, ataupun ini bisa menjadi pemantik semangat buat para senior-senior kita di luar sana gitu kan. Dengan adanya podcast, mereka bisa melihat bahwa Game KAI Balikpapan tidak hanya diam saja, tidak hanya membuat program yang itu aja, tetapi ada hal-hal baru yang diciptakan gitu kan. Dan akhirnya mereka melihat Game KAI Balikpapan sudah mulai berkembang, ayo kita datang gitu kan. Harapannya kan mereka tadi yang disampaikan Pak Kabit, para senior-senior ini yang saya pikir juga kita semua merindukan gitu kan, kehadirannya di student center, mereka bisa hadir lagi gitu kan untuk bersama-sama dengan kita sharing terkait dengan apapun itu, ilmu-ilmunya mereka, pengalamannya mereka. Nah, itu harapannya kita, dan tentunya juga kan kita mengharapkan bahwa para senior ini bisa juga duduk di sini gitu kan untuk berbagi pengalaman kan. Itu yang kita sampaikan tadi, ini tidak hanya untuk kita tetapi
itu juga harapannya kan bisa menyebar luas gitu kan terkait hal-hal yang ingin kita bicarakan di sini gitu. Nah kemudian hal yang lain yang saya pikir cukup penting adalah hadirnya podcast itu sebaiknya itu memang ini bisa menjadi tempat buat para kader-kader GMKI untuk berlatih gitu kan, tadi sudah disebutkan Pak Kabit. Nah harapannya kan game podcast ini itu akan melahirkan teman-teman yang ahli dalam masalah moderator tadi sampaikan gitu kan, ahli dalam hal edit mengedit misalnya kan, atau ahli juga dalam hal kalaupun mereka bisa menjadi narasumber ya itu it's okay gitu kan, itu menjadi hal yang baik. Nah harapan-harapan kita kan seperti itu, karena memang itu tadi bahwa GMK itu punya sifat ataupun punya pemikiran bahwa GMK ini harus menjadi laboratorium kader, tempat kita mencoba gitu kan, tempat kita berlatih, tempat kita melakukan percobaan. Kalau salah ya kita ulangi lagi gitu kan, karena kan kita selalu siap salah senior gitu kan. Nanti kalau salah kan tinggal dikoreksi gitu. Nah, lalu yang ketiga harapannya bahwa hadirnya podcast itu tadi menjadi penyalur informasi gitu kan, ataupun ini bisa menjadi edukasi yang bisa kita berikan dari GMKI Balikpapan buat masyarakat di luar sana, sehingga kan masyarakat bisa semakin sadar terkait dengan yang lebih fokus ke isu-isu yang terjadi, apakah itu isu-isu di Kota Balikpapan, apakah itu isu-isu yang terjadi secara nasional maupun isu-isu secara global gitu kan. Nah kan juga para kader-kader GMK ini saya pikir juga suka lah dengan geopolitik gitu kan, betul. Bicara terkait masalah-masalah Timur Tengah misalnya gitu kan, atau bicara perang Ukraina. Saya pikir kita banyak lah yang cukup cukup senang juga dengan informasi-informasi terkait itu kan, untuk menguliknya. Harapannya kira-kira begitu Pak Sekung Masyarakat. Baik. 3 hal tadi menjadi harapannya dari saya pribadi, itu menjadi harapannya saya dengan hadirnya podcast GMKI Balikpapan ini. Kira-kira begitulah. Baik, luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini. Namun sebelum itu mungkin banyak Bung dan Nona Sivitas GMKI yang menantikan kehadiran podcast ini. Tentunya mungkin penasaran juga melihat perkembangan podcast seperti apa. Tentunya dari Badan Pengurus Cabang sudah menyiapkan channel YouTube mungkin mungkin bisa disampaikan sekalian nih supaya Bung dan Nona Sivitas GMKI Balikpapan menantikan kehadiran podcast selanjutnya. Iya, jadi begini Bung Aksel, sebenarnya kalau berbicara terkait itu, sebenarnya kita sudah pernah buatkan pamflet coming soon untuk kegiatan podcast ini. Jadi jauh-jauh setelah, karena saking semangatnya gitu Badan Pengurus Cabang, mungkin karena sempat belum terrealisasi, akhirnya kita berpikiran bahwa pokoknya harus terrealisasi. Bagaimana caranya? Kita buat pamflet coming soon, membuktikan bahwa nantinya akan ada seperti itu. Jadi bukan hanya coming soon aja, tapi tidak datang. Akhirnya kita buat pamflet coming soon, tapi mungkin sudah tenggelam ini di grup. Akhirnya kemarin kita sempat buat behind the scene seperti itu. Kemarin sempat kita pas peralatan tempur lah orang bilang, atau mungkin peralatan podcast ini datang, teman-teman Badan Pengurus Cabang juga sangat penuh semangat seperti itu kan. Akhirnya kita coba latihan podcast di SC kemarin kan, sambil kita video kembali supaya mengingatkan kembali bahwa ternyata pernah ada GMKI Balikpapan yang buat, karena mungkin saking seringnya ada teman-teman yang banyak follow GMKI lain mungkin kan, akhirnya mungkin mereka bilang waktu itu GMKI mana yang sempat ini ya, sempat sharing kami untuk podcast, saking banyak mungkin mereka follow kan, aku nggak ada sudah GMKI mana. Akhirnya mungkin setelah mereka lihat ternyata GMKI Balikpapan kemarin gitu kan. Jadi sudah kita buat teasernya bahwa stay tune di IG GMKI Balikpapan buat kader-kader kita, dan juga buat Sivitas GMKI Balikpapan stay tune di grup-grup WA, karena kan kita ada grup-grup WA yang jago senior dan anggota juga seperti itu. Jadi tetap stay, dan juga buat Bung dan Nona semua, khususnya yang ada di GMKI Balikpapan ataupun di luar GMKI Balikpapan, kita punya program yang namanya podcast. Dan buat Bung dan Nona yang mungkin berkerinduan, ini masih awal. Nantinya kita akan membahas terkait isu-isu, baik isu lokal maupun nasional ataupun global seperti yang sampaikan Kicap saya tadi. Jadi terus pantengin di IG GMKI Balikpapan dan juga di YouTube channel GMKI Balikpapan.
di @GMKI Balikpapan, YouTube channelnya GMKI Balikpapan, dan juga nanti ada TikToknya juga. Nanti akan dibuat TikToknya, nanti potongan-potongan dari di YouTube ini, dari podcast ini mungkin ada potongan-potongan beberapa quotes menarik mungkin yang bisa dikulik kan. nanti dipotong, habis itu di crop, terus nanti dimasukkan di dalam TikTok menjadi hal menarik yang mungkin ternyata seperti ini, yang bisa menambah wawasan mungkin. Jadi stay tune di IG GMKI Balikpapan, di YouTube channel GMKI @GMKI Balikpapan, dan juga grup WA. Kalau kita grup WA dari GMKI Balikpapan di forum senior ada nantinya. Terus di grup GMKI Balikpapan yang menjangkau semua anggota-anggota GMKI Balikpapan. Jadi stay tune di situ, nanti kita akan update perkembangannya seperti itu. Itu mungkin Mas. Luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Kicap? Saya pikir sudah semua Sudah sih semuanya, yang disampaikan. ya. Kalau tambahan-tambahannya kan podcast ini bukan sampai di sini aja. Iya, Nanti akan ada kelanjutannya. Iya, kelanjutan. Kita nanti kalau tambahannya kita sampaikan di situ lah kan. Iya, betul. Nah, Oke. kira begitulah. Jadi diskusi kita pada malam hari ini mengenai podcast yang hadir di Balikpapan, yang digagas oleh teman-teman Badan Pengurus Cabang GMKI Balikpapan, sangat luar biasa. Dan tentunya banyak sekali yang sebenarnya akan kita gali. Tapi tentunya akan ada podcast selanjutnya. Betul. Dengan tema-tema yang menarik tentunya yang akan hadir di dalam podcast GMKI Balikpapan. Jadi untuk teman-teman GMKI Sivitas Balikpapan ataupun secara nasional GMKI tentu menantikan kehadiran podcast selanjutnya. Jadi stay tune terus, sudah disampaikan tadi oleh Pak Kabit. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa follow, subscribe juga kan. Ya, follow, Ya, subscribe. nanti ada di sini ya. Ya, nanti linknya di Sama komen juga itu. Iya, Kayaknya jangan komen. kasih dukungan gitu Kasih kan. dukungan. Atau mungkin ada hal yang perlu dikritik. Nanti kalau mungkin Bung dan Nona ada yang perlu dikritik, silakan sampaikan di kolom komen mungkin kan. Ya itu kritik juga kan dukungan itu Ya, kan. dukungan yang membangun. Ya. Jadi mungkin demikian podcast kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Cabang GMKI Balikpapan, Bung Risto Pembimbing, dan juga terima kasih kepada Ketua Bidang Organisasi Bung Aditya Kristianto. Terima kasih. Tentunya kita akan nantikan pengembangan podcast GMKI Balikpapan selanjutnya. Akhir kata dari saya, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin. Shalom. Hidup mahasiswa. Shalom. Hidup mahasiswa.